Nah teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini hari Jumat, tepatnya di tanggal berapa sekarang? Pokoknya bulan September ya 2022. Kita berkesempatan hadir ataupun berkunjung di kebunnya Bapak Eko Karsono. Ini beliau. Jadi beliau ini telah mengkebunkan alpukat sebanyak ada sekitar 80-an batang. Jadi kita bisa nanya-nanya ya. Ya Mas Eko, pertama kali ini desa apa namanya, alamatnya? Ini di Dusun Tangkit, Desa Merampung, Kecamatan Tanjung Raja, Lampung Utara. Ya, Lampung Utara. Jadi Mas Eko ini nanam alpukat ya? Alhamdulillah sudah mencoba ke peralpukatan sekarang. Apa motivasi Mas Eko awal kali nanam? Karena di sini termasuk Mas Eko yang mentornya di sini pertama kali nanam alpukat terbanyak lah bisa dikatakan di sini. Apa motivasi awalnya? Nah, gimana? Sebenarnya kalau untuk alpukat itu, kalau saya sendiri sebenarnya belum terlalu memahami sih tadinya tentang peralpukatan. Tapi karena sering main, sering berkunjung tempat teman, tempat saudara, sering main-main ke tempat yang banyak alpukat, ternyata terinspirasi gitu, ingin punya tanaman alpukat. Akhirnya ya karena keterbatasan lokasi, akhirnya kita tumpang sarikan kebun kopi ya. Ya, dan memang tidak berapa mengganggu ya Mas ya. Alhamdulillah perkembangannya ini umur 3 tahun kurang lebih loh ya. Ini 3 tahun kurang lebih. Ada yang longsor semua, pertumbuhannya sudah memasuki fase berbunga ya Mas ya. Kalau berbunga udah hampir berbunga semua, cuman bunga yang pertama ini masih banyak gagal. Ya biasa ya. Tapi ini memasuki bunga kedua ya, bunga. Tapi itu bunga kedua ini alhamdulillah untuk bakal buah udah kelihatan banyak. Jadi tadi kita udah cek dia. Nah alpukat ini varietasnya Mas yang ditanam ini sebagian besar varietas apa? Kalau yang ditanam ini sih karena tadinya kita belum terlalu memahami bibit itu bibit yang valid atau tidak. Ya kalau kata penjualnya sih dulu mentega jumbo ngomongnya. Oh iya. Tapi kalau untuk saat ini kan kita nanam alpukat itu untuk di kebun ini aja beberapa tahap ini, sampai 3 tahap. 3 tahap penanaman Mas ya? Ada yang udah umur 3 tahun, ada yang 2 tahun, bahkan ada yang 1 tahun. Bahkan ada yang kurang dari 1 tahun. Nah, setelah penanaman pertama dulu banyak gagal. Nanam kalau nggak salah sekitar 40 batang. Cuman jadi paling 20 batang aja enggak. Akhirnya kita belajar dari sana apa kesalahan. Ternyata kesalahan dari penanaman, cara penanaman kita yang salah. Oh iya. Jadi penanaman itu penting ya Mas ya? Penting sekali. Nggak asal tanam aja, karena kalau kita asal tanam takutnya lubang terlalu dalam, nanti jadi genangan air akhirnya busuk akar. Nah itu teman-teman, jadi cara menanam pun kita harus perhatikan mungkin pengolahan lahannya. Nah ini kita sudah bertanya sama yang sudah berpengalaman, termasuk di sini sudah menanam banyak alpukat. Beliau sudah ibaratnya kegagalan dari nanam, bangkit lagi. Nah untuk ukuran luas Mas ya, kita berapa lahannya nih Mas? Kalau lahan ini, kalau 1 hektar kurang dikit, paling sekitar kurang 1000 meter lah, 990.000 ini. Dari pojok sana ya Bu, alpukatnya subur-subur teman-teman. 9.000. Karena beliau juga rajin sepertinya. Meter. 9.000 meter persegi, ya 1 hektar kurang 1.000. Ini dibikin jarak berapa Mas ya alpukatnya Mas ya? Kalau dulu bikin jaraknya ukuran 77. 7 kali 7. Ya. Emang idealnya 77 Mas ya alpukat? Ya kalau saya nanya sebelum nanam sih katanya jangan kurang dari 6 biar nantinya puas gitu. Oh iya. Tapi untuk yang nanam 55 aja ya banyak. Nah Mas, teman-teman ada yang berkomentar waktu itu cara menanam, maksudnya cara merawat alpukat itu kadang-kadang kan ada teman-teman nanam tahu-taunya ada yang kuning mati. Nah kita di awalnya kan
apa dari penanaman atau pemupukan. Dan ada pun yang sudah berumur seperti ini, ada yang sudah mati juga gitu. Maksudnya cara menanam atau perawatan emas sendiri di sini di kebun dipraktekin di sini subur dan berbunga seperti ini. Gimana Mas awalnya? Kalau yang Perawatan rutin lah biar bikin per minggunya, per bulan seperti ini. kalau awal penanaman kita tanam posisinya ya sampai ada genangan air, kita turun jadi apa ada genangan air di sana, bukan komposnya, itu kompos yang sudah matang sempurna. Tinggal yang namanya batang kita ada kutu kebul, ada pemberek batang, itu harus segera ditangani biar pohonnya bisa sehat. Oh, disemprot Mas ya? Selama seminggu sekali apa gimana? Kalau penyemprotan lihat keadaan pohon, kalau saya sendiri Iya, iya. nggak terpatok sebulan sekali atau seminggu sekali, lihat keadaan pohon. Dari keadaan serangan atau gimana ya? Pemupukannya memakai pupuk kompos selain itu? Kompos kalau saya untuk saat ini sekitar 1 tahun 1 kali. Kompos. Selebihnya pakai Tiara 1616 saja. Nah, nambah Mutiara 1616, NPK 1616 Mas ya? Nah, Itu berapa bulan sekali Mas biasanya ini? paling lama sih 4 bulan sekali. 4 bulan sekali. Kadang bisa 3 bulan sekali. Berarti setahun bisa 3 kali pupuk lah ya. Tapi nggak banyak, cuma dikit-dikit aja. Jadi masih 70% masih organik lah Mas ya. Tapi sebisa mungkin kalau nanam pokat ini kalau bisa jangan sampai di bawah naungan. Jangan sampai sinar matahari Iya, iya. menutupi pohon alpokat. Oh ya, jadi naungan jangan sampai menutupi sinar matahari. memang full simat ya Mas ya. Heeh. Oh iya, iya, iya. Karena dia perkembangan sama pertumbuhannya agak kurang bagus kalau di bawah naungan. Nah, ini agak masalah yang kadang dipertanyakan sama petani-petani awam kita yang baru belajar. Ini seumpamanya alpukat ini sudah banyak yang nanam nih, atau ada yang bilang tanam di kebun, itu gimana Mas? Ada yang tanam di kebun katanya nggak mau berbuah, atau kalau sudah ditanam banyak pasarnya kemana nanti murah? Nah itu yang bikin kadang pertanyaan itu yang, nah menurut Mas sendiri, emang Mas kan belum ini, cuman menurut prospek Mas sendiri untuk alpukat gimana? Ya kalau saya sih kalau untuk alpokat, kalau yang udah sih lihat orang-orang yang udah jual, saya sendiri sebenarnya belum jual. Prospeknya ke depan bagus. Ya. Kalau untuk saat ini saya belum terlalu memikirkan buah alpokat itu jual kemana. Yang penting saya nanam, rawat yang bagus, usahain nanti ketika berbuah, buahnya yang bagus dan berkualitas. Mudah-mudahan pasar yang mencari kita. Ya, ya, ya. Betul, betul. Jadi selain alpokat di sini tanaman kopi juga Mas ya? Kopi ada, karena untuk saat ini karena tadi keterbatasan lahan, jadi kita menumpang sarikan pohon alpokat sama kopi. Tapi sebisa mungkin jangan terlalu banyak tanaman. Saya di sini cuma menanam alpokat sama kopi, itu pun jaraknya tidak mengadu antara alpokat sama kopi. Udah itu nggak ada naungan lain selain pohon alpokat. Ya, ya. Tapi tetap diutamakan alpukat Mas ya. Alpokat. Itu pun jengkol yang ada itu nanti cuman berapa batang itu udah mau ditebang. Karena Ini kalau kita mau ngambil semua hasil, ya akhirnya nggak jadi semua. ya betul Mas. Ini sistem pengairan ada nggak Mas di kebun ini kemarau? Kalau untuk kebun ini nggak ada sebenarnya pengairan. Tapi subur Mas ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, minta kesan sedikit Mas. Misalnya gini, untuk orang-orang yang baru mau mulai menanam, kasih semangat apa gimana? Sedikit aja. Khususnya untuk daerah kita, Ya, untuk Tanjung Raja ya. Tanjung Raja lah, untuk semua masyarakat, jangan sampai kita itu tidak menanam apapun bentuknya, jadikan investasi prospek kedepannya. Ya. Yang penting nandur dulu. Kalau nanti nanam pasti kita menuai. Sip Mas. Ya terima kasih Mas Eko ya. Ya sama-sama. Oke, jadi cukup sekian ya teman-teman ya. Nanti ada kelanjutan part 2-nya nanti.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.